Miftahul Maulana. Miftahul Maulana ya. Ini kenapa sekarang saya memberanikan diri memanggil dengan sebutan nama. Kemarin agak gak enak nggak saya sematkan Gus ya. Ya. Ini ada penuturan adik ragilnya Miftahul Maulana ya. Ini kalau nggak salah videonya ya 2000 masa Covid itu berapa? 2019 ya. Nih kalau nggak salah ya. Ternyata dulu kan ada itu video-video Gus Miftahul Maulana itu anak Kiai Haji ini bla 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 bla. Terus ternyata dia itu bukan anak seorang Kiai Haji maupun ustadz maupun apa itu ulama ya. Ini penuturan adik kandungnya, namanya Miftahul Khairon, adik ragilnya. Dia itu 5 bersaudara, Pandawa, meninggal 1 ya. Yaitu kalau apa itu namanya, sebutan Pandawa itu kalau anaknya 5 hidup semua itu pasti akan ada yang crazy ya. Dia juga apa ya, setelah berminta maaf itu kan pertemuan lagi itu dengan Bapak Son Haji, Bapak Son yang sudah haji. Jadi nggak perlu diumrohkan sih sebetulnya ya, yang sudah haji kok, Son Haji. Wajahnya lihat aja wajahnya. Nah, ternyata dia bukan anak seorang kiai ya, dari Jawa, transmigrasi ke Lampung. Bapaknya seorang petani, ibunya seorang apa itu? Seorang pedagang pasar ya. Jika memang ini benar adik kandungnya apa ini Miftahul Maulana ya. Dari nada suaranya sih hampir mirip ya. Yes. Kembali lagi deh ya. Ini nanti aku sematkan statement nih adiknya ini ya. Wawalam lah ya. Saya melihatnya kok setelah kejadian itu kok masih nggak play. Dan saya pastikan dari followernya ya mungkin 90 dari pengikutnya 90% itu 80% masih membela dan sedikit yang tidak bisa menerima realita dan kenyataan yang ada ya. Meski ya ada kesaksian nih dari adik ragilnya Miftahul Maulana ya. Namanya siapa mas? Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Nah, Mas Tajib ini sendiri ini apa benar mas adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung memang. Jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak 1 yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal 1, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jabung. Jabung mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh.
Kalau dulu kan masih Harjo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya. Ya memang sangat sederhana mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan. Memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani sawah, mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anak Toha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa tahun terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang, Mas. Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh sejak COVID ini mas. Kalau dulu kan sibuk akan jadwal pengajian, undangan, karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan, sampai indennya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya ini yang terakhir kayaknya sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anak Toha di Bustanul Ulum di pondok pesantrennya dia dulu, dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu, saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi. Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Kemenkes. Sama Menkes sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya, ya itu tadi. Maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena? Jarang, nggak tahu, jarang sekali. Nelpon pun nggak pernah? Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa loh kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh mas, ditelepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya karena saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk. Waktu itu, nah saya telepon mak saya kan nangis dan dia telepon beliau. Nah beliau telepon saya, marahin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau, pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya, sebelum puasa. Tapi sampean waktu puasa cuman itu aja, chattingan sama beliau langsung. Dia tahu chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya petani cuma buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit mas ya? Yo bukannya banyak lagi ya memang semuanya sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu mas? Ya dia orangnya pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia wongnya nggak ison lah kayak cara wong Jawa kan.
orangnya nggak bisaan, ya kan, maksudnya nggak bisaan itu kalau ngelihat orang susah itu dia itu gampang kesentuh gitu loh, gitu. Nah tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan, karena itu privasi keluarga saya kan, gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta, ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jagung itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya, dia orangnya baik sih, baik, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh, ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh mas, ya ngerokok enggak, apalagi minuman keras, belas, dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini mempunyai gelar presiden para pendosa, ya kan, dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub malam, ya dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dianya pribadi, memang real gitu loh, real dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang itu memang real gitu loh, membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dialah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi, ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang. Jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini mas? Oh jarang mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya. Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih mas dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa, ya waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma 1,5 tahun kayaknya. Kalau dari cerita ini mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, ayah dari Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah? Iya, anak yang pertama. Ya gimana nggak, maksudnya gini loh mas, mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis, ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini mas? Yang di Jabung tani juga. Tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Gus Miftah Pas. Nah itu namanya Mifrul Kholisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Miftahul Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini, yang ketiga ini Mifrul Kholisin itu ya tani
Ani Mas ya? Iya, kesehariannya ataupun siapa, kita tetap hubungan tetap biasa, sama semua keluarga biasa, semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jambung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus. Iya. Saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu mungkin setiap hari mungkin akan nelfon ya? Ya kalau setiap hari sih pun enggak, gitu. Cuman kalau mama saya ada kepentingan aja. Kalau ibu saya ada kepentingan, paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Mungkin ada pesan terakhir Mas buat Gus Miftah. Oh ya, kalau pesan yang terakhir apa ya? Ya, masalahnya nggak ada yang kurang sih beliaunya ini. Dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya biasanya? Dia kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan. Bukan saya memuji kakak saya ya. Gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu, ya kan. Udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya. Bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawahan. Bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya? Saya bingung ya. Ya saya cuma berpesan aja biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah, ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah, ya kan, posisinya di atas. Terus ya maksud saya ya lebih baik lagi lah, ya untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah Mas, istilahnya mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya Mas, istilahnya begitu. Karena saya maklumi Mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Karena saya itu penuh perasaan gitu. Memang saya yang paling bandel Mas. Dari 5 bersaudara itu saya yang paling bodoh, paling nakal Mas. Mungkin beliau-beliaunya ini entah kakak saya yang lain, entah Gus Miftah sendiri, entah orang tua saya, mungkin udah bosan lah ngurusi saya lah istilahnya. Ya kan? Tapi kan itu semua saya bukan tanpa alasan Mas gitu. Saya ada alasannya kok. Saya seperti ini saya ada alasannya kok gitu. Saya melakukan yang menurut dia tidak benar, tapi saya punya alasan untuk pribadi saya. Itu cukup Allah yang menghakimi saya ataupun malaikat yang mencatat amal baiknya saya dan buruknya saya. Kan begitu Mas. Gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia. Sulit ya dalam arti kata ya, keluarganya. Kalau tadi sampai mana sih kepedulian Gus Miftah itu menjunjung nama keluarganya ini? Ya kalau untuk menjunjungnya segimana itu, yang kayak mana itu? Ya maksud saya gini, apa ya tidak ada tawaran? Tawaran untuk, yaudah, sampean ikut saya aja ke Jawa. Oh kalau soal itu dulu sih mungkin pernah ya, karena begini, mungkin ya soal itu penawarannya dari beliau ataupun dari kakak-kakak saya yang lain yang ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu. Entah Gus Miftah yang menawari atau memang kakak saya yang lain ini ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu ya. Itu kayak kemarin juga kalau saya pribadi saya memang yang meminta kan gitu. Kalau dia untuk yang menawarin saya tinggal di sana nggak ada, memang saya yang minta. Cuman kakak saya yang di Palembang itu pernah di sana juga, ya pernah di sana juga. Tapi awal mulanya dia ke sana itu apakah kakak saya yang pertama yang di Palembang itu ingin ikut beliau, apa dia yang minta, saya nggak tahu itu. Ya kan? Ya terus akhirnya di sana cuma berapa tahun, ya kan akhirnya pulang. Nah terus yang di Jambung juga seperti itu, dia pernah di sana waktu pembangunan masjid dan pondok waktu itu. Awal mula mendirikan pembangunan itu, dia di sana. Cuman ya saya juga nggak tahu apakah dia yang meminta dia yang ke sana ataupun Gus Miftahnya yang meminta dia ke sana, saya nggak tahu kalau soal itu. Yang jelas intinya kita pernah di sana semua walaupun nggak lama. Jadi udah lama Mas Gus Miftah ini nggak pulang berarti? Udah lama, hampir sekitar, maksudnya pulang lebaran loh ya. Ya. Lebaran itu 8 tahun. Kalau pulang dalam semenjak dia punya pondok. Nggak lebaran gitu? Kalau nggak lebaran, pernah sih. Pernah ya? Pernah. Berapa tahun itu? Kayaknya kalau sampai sekarang ini, berapa tahun? kalau pulang sama keluarga ini ya,
sama Iya, keluarganya di beliau. di rumah ibu. Bukan, maksudnya Gus Miftahnya pulang sama anak istrinya beliau apa sendiri? Ya sendiri maupun. Nah, kalau sendiri kayaknya belum lama ini kayaknya. Belum lama ini sekitar sebelum puasa kayaknya. Sekitar setengah tahun yang lalu kayaknya, waktu dia ngaji diundang sama bosnya Ceker yang punya karaoke. Tahu kan Pasar Sakti, Labuan Meringi itu masih ikut. Labuan Meringi itu perbatasan kan itu antara Labuan Meringi dengan Pasar Sakti. Pernah dengar nggak tempat karaoke Ceker itu? Iya, iya. Nah, bosnya itu namanya kan Siti. Nah, itu mengundang beliau. Wah, waktu itu dia diundang melalui ibu saya, ngundangnya Gus Miftah ini. Nah, akhirnya dia pulang kan, otomatis dong pulangnya ke gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan? Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang? Kan gak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh, gitu. Naiklah tinggi setinggi-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti mas, kan gitu toh. Nah, biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh kan saya juga kasihan sama kakak saya kan gitu. Ngumati santri oke, ngumati umat akeh toh, semuanya gratis, mudah di sana kan gak ada yang keluar biaya kan begitu. Ya mudah-mudahan dia selalu istiqomah, lebih tambah dewasa, ya kan, lebih tambah dewasa lagi, ya toh. Sekarang usianya dia udah 40 tahun, ya kan, kemarin ulang tahunnya ke 40. Tambah sukses, panjang umur, ya kan, bisa mengayomi umat banyak, masyarakat banyak, jamaah banyak, ya kan, bisa jadi tuntunan bukan tontonan, ya kan. Seorang menjadi pabrik itu kan, apalagi dia seorang ulama kan mas ya, kalau bisa jangan sampai jadi tontonan, ya kan, kalau bisa harus jadi tuntunan yang benar. Dakwah lah kan gitu tuh, ngaji olah kan gitu. Tapi sementing aja meleset. Terus iso ki ya toh, apa yang ada dalam isi dakwahnya beliau itu yo paling tidak kita tuh bisa menerapkan lah. Ya toh, jadi ojo iso ngomongi wong, iso ngomongi awake dhewe kan gitu. Apalagi iso ngomongi wong, iso ngomongi keluargane kan gitu toh. Jangan sampai seperti itu. Banyak gitu. Jadi ojo menjadi Kiai Jarkoni lah ibaratnya kan begitu mas ya. Jangan sampai, mudah-mudahan dia selalu istiqomah lah. Amin. Makasih mas. Ya sama-sama.